Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan belajar ilmu kalam akan menggoyahkan tauhid kita? Karena saya pernah mendengar perkataan seorang bahwa belajar ilmu kalam itu sebuah kesia-siaan. Bagaimana pandangan Ustaz? Jazakumullah khairan. Memang betul sia-sia dan memang menggoyahkan tauhid. Namanya saja ilmu kalam, membuat yang terang menjadi kalam, ya. Ya, iya. Dan lihat yang terlibat dalam ilmu kalam itu pasti jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan imam yang ahli dalam ilmu kalam di antara Imam Ar-Razi menyatakan di akhir hayatnya, kami sibuk mengumpulkan kila wa qala, katanya. Dan lihat ilmu kalam itu mengumpulkan ucapan orang-orang kafir, kata si Plato, ya, kata si Pluto, Aristoteles, terus orang-orang tidak beriman, ya. Orang ahli filsafat Jerman, Sigmund Freud, Sigmund apalah macam-macam. Dan mereka akan terus tergiring dalam kekufuran. Dan sudah banyak contohnya. Yang dulu mengucapkan kata-kata yang sangat kotor di kampus yang berlabel Islam seperti di Bandung. Spanduk-spanduk menyebut naudzubillah. Ucapan yang saya sendiri tidak, walaupun sekedar menjelaskan terasa berat mengucapkan. Mereka adalah para pecinta ahlul kalam. Cocok dengan bahasa Minang. Memang ilmu kalam itu kalam, gelap, dan memang kesia-siaan. Para ahli ilmu, yang orang-orang ahli ilmu kalam dalam sejarah kita, para pendahulu kita, yang kemudian di akhir hayatnya bertaubat dari ilmu kalam. Karena apa? Ilmu kalam itu menghasilkan kebingungan. Dan sekali lagi, memang cocok dengan bahasa Minang, ilmu kalam. Namanya saja kalam. Nah, kurang apa lagi? Dan ini terkait dengan masalah ilmu kalam. Ilmu kalam itu diartikan oleh mereka sebagai ilmu yang yu'na bil hijaj anil aqaidil imaniyah bil adillatil aqliyah. Yaitu ilmu yang yu'na bil hijat, yang fokusnya itu tentang argumen-argumen secara dalil akal, pada akidah-akidah, pada keimanan. Itu yang disebut oleh yang disebut dengan nama ahlul kalam. Iya. Yang mereka menganggap ilmu mereka itu ilmu. Ya, dengan itu mereka mengetahui tentang adillah. Dalil-dalil yang mereka pakai dalil-dalil akliyah semua, ya. Dalil-dalil akliyah. Iya. Dan ini ilmu kalam ini yang merupakan sebab munculnya kerusakan-kerusakan telah dilarang oleh para as-salaf rahimahumullah. Kenapa? Banyak sebab. Karena di dalamnya banyak sekali bahaya-bahaya. Di antara bahayanya itu yang pertama, ini adalah bid'ah di dalam agama. Ilmu kalam itu bid'ah dalam agama. Di ilmu kalam itu semua orang tahu, dia datang dari filsafat Yunani. Ketika buku-buku Yunani diterjemahkan masuk di tengah umat Islam, mulai ada pembicaraan orang paham ilmu apa? Ilmu kalam. Ya, dia bid'ah dalam agama, tidak pernah dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in, tidak pula dikenal oleh para tabi'ut tabi'in. Jelas? Iya. Dan kita semua tahu bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para imam, mereka meninggal, mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Mereka tidak masuk di dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam ini sebagaimana yang mereka bicarakan. Ya, maka ini bid'ah di dalam agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa para salaf melarang dari ilmu kalam? Banyak bahaya di dalamnya. Sebab ilmu kalam ini mencakup tentang dasar-dasar pijakan-pijakan dusta. Pijakan-pijakan dusta dan hal-hal yang menyesatkan. Jadi mukaddimatnya saya
ketika orang masuk dalam ilmu kalam, apa dia kasih pendahuluan? Ini harus ditakwil. Sebab ini tidak boleh dipahami seperti ini. Secara akal harusnya begini. Jadi mukaddimatnya itu mukaddimat dusta. Mukaddimat dusta. Dan itu banyak sekali di pembahasan ilmu kalam. Iya. Sekarang antum kalau misalnya pernah lihat ya orang-orang ilmu kalam. Bagaimana kamu tahu adanya Tuhan? Adanya Rabb? Bagaimana tahu tentang hal tersebut? Mereka bilang pertama, kamu anggap dirimu tidak tahu dulu. Makanya kadang dibilang kamu kafir dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu tunjukkan apa dalil bahwa Allah itu ada. Tunjukkan bahwa apa dalil Allah itu ada. Nah, ini pendahuluan dusta dalam hal tersebut. Adanya Allah itu fitrah di tengah makhluk. Fitrah di tengah makhluk. Ya karena itu kalau dia katakan harus dia kufur dulu, baru dia tentukan bahwa Allah itu ada. Dia bawakan isbat adillah akliyah, itu mukaddimat yang rusak. Makanya orang filsafat itu kalau ditanya, misalnya ada yang berkata bahwa Allah itu ada. Iya, benar. Terus Allah yang menciptakan segala yang ada. Baik, benar. Kalau ada yang bertanya, siapa yang mengadakan Allah? Apa jawabannya? Kalau kita kan gak ngapa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah sebelah kiri 3 kali. Amantu billah, selesai. Sebab itu tidak mungkin datang dari hal yang benar. Itu dari syaitan semua. Beres itu, akan hilang dalam hati. Kalau ahli filsafat enggak, itu harus dijawab itu. Harus dijawab. Nah, itulah yang menyebabkan dia jatuh di dalam syubhat, dalam syukuk, dalam hal-hal yang tidak benar. Iya. Jadi dia harus bilang bahwa Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Bawakan dalil-dalil akal. Itu kayak orang yang berada di tengah matahari, dia siang bolong. Tiba-tiba dia berkata, tunjukkan apa dalil bahwa matahari sedang terbit. Nah, itu mukaddimatnya ahli kalam. Naudzubillah. Jelas ya? Jadi mereka ini orang yang masuk di pembahasan kalam, ahli ilmu kalam, dengan hal yang seperti ini, itu pasti akan menyeret dia ke dalam berbagai kesesatan. Karena itu ilmu ini dari ilmu yang diharamkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari bahaya mempelajari ilmu kalam ini akan membuat seseorang itu menyimpang dari agama, keluar dari agama. Iya. Karena itu kata Abu Yusuf rahimahullah, man talaba al-ilm bil kalam tazandaq. Siapa yang mencari ilmu kalam, dia akan menjadi zindiq. Dia akan menjadi zindiq. Kata Imam Ahmad rahimahullah, qalla man nadhara fi ilmi al-kalam illa kana fi qalbihi al-islami gil. Jarang ada orang yang membaca ilmu kalam kecuali di hati mereka itu ada gil. Ada sesuatu yang tidak baik kepada Islam. Iya. Nah, ini dari bahaya mempelajari ilmu kalam. Dan banyak orang, dan itu sudah terbukti ya, orang-orang yang membaca ilmu kalam, kemudian naudzubillah menjadi zindiq, keluar dari agama. Keluar dari agama. Iya. Kemudian yang keempat, dari bahayanya mempelajari ilmu kalam ini. Ilmu kalam ini akan membuat orang yang mempelajarinya sibuk dari mempelajari, orang mempelajarinya tersibukkan, terlalaikan dari Al-Quran, dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Andai kata dia belajar ilmu yang baik dan benar, maka itu akan menambah keimanannya. Tapi ini membuat dia tidak memahami Al-Quran, jauh darinya. Tidak memahami sunnah, jauh darinya. Iya. Karena itu kalau antum ketemu sama ahlul kalam, itu paling tidak senang kalau dia mendengar orang membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya dari akibat mempelajari ilmu kalam. Dan di sini penulis rahimahullah ini memperlihatkan kerusakan yang kelima. Bahwa ilmu kalam itu akan membuat seseorang itu
tertimpa keraguan, kebingungan di dalam beragama. Iya. Ini beliau bawakan di sini ya beberapa ucapan orang-orang yang kena musibah di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Karena itu datang dari Al-Junaid, beliau berkata, aqal ma fil kalam sukutu haibatir rabb minal qalb. Paling sedikitnya dari bahaya ilmu kalam itu keagungan Allah jatuh dari hatimu. Jatuh dari hatimu. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ma qadarullah ka haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini orang nggak ada keluar dari situ semuanya. Nggak ada kenal keagungan. Ada nas, dia tanyakan, kenapa begini, kenapa begitu. Dia tentang, tidak dia terima. Nah, itulah karena dia mempelajari ilmu kalam. Tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena mengesahkan Allah. Tauhid. Wahada yuwahidu, tauhid, mengesahkan Allah. Disebut juga dengan aqidah. Kenapa disebut aqidah? Karena simpul tali yang diikat kuat, kokoh, tak terbuka. Aqidah. Apa akidahmu? Apa keyakinanmu? Tapi ada istilah lain disebut dengan ilmul kalam. Kenapa ilmul kalam? Karena mereka ketika membahas itu selalu mengawali kalimatnya dengan al-kalamu fi kaza. Al-kalamu fi kaza. Al-kalamu fi kaza. Pembahasan tentang ini, pembahasan tentang ini, maka disebut ilmul kalam. Ada juga orang sekarang ilmu tauhid, oke. Ilmu akidah, oke. Ilmu kalam, bid'ah. Ilmu kalam itu kan cara berargumentasi. Iya kalau ceramah macam orang sekarang dalam masjid. Ceramah dalam masjid dia lah enak, khutbah, pengajian, selesai. Nanya orang marah-marah. Kalau macam zaman dulu, berdebat dengan tokoh agama, berdebat, itu siapa yang bisa kalau bukan ilmu kalam? Maka dibuatlah jurusannya akidah wal falsafah. Kenapa digandengkan akidah wal falsafah? Karena yang bisa berargumentasi itu orang yang mengerti filsafat. Filsafat bahasa Arabnya muhibbul ilmi. Filosofia. Cinta kepada ilmu pengetahuan. Karena waktu itu semua masyarakat Yunani itu paganisme, menyembah patung-patung berhala. Maka datanglah sekelompok orang yang berfikir cinta kepada ilmu pengetahuan. Sokrates, Demokritos, Thales, Aristoteles. Lalu kemudian pemikiran-pemikiran mereka ini pada abad kedua Hijrah, datanglah seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur, membuat tim penterjemah. Dibuatlah di situ lembaga namanya Darul Hikmah, dar, rumah, hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Diterjemahkanlah buku-buku tadi. Maka masuklah ke dalam agama Islam. Lalu kemudian lahirlah para filosof Islam. Ada bernama Averroes, Ibnu Rushd, ada filosof Al-Kindi, ada Al-Farabi. Bahkan mereka inilah yang bisa menjelaskan filsafat Yunani. Bahkan orang Barat pun mengakui keilmuan mereka. Kalau Sokrates, Aristoteles disebut sebagai first teacher, guru pertama, maka Al-Farabi digelar sebagai the second teacher, guru kedua. Jadi guru keduanya bukan dari Amerika, bukan Eropa, tapi dari kalangan ulama Islam. Tapi bedanya, mereka dulu berfilsafat menguatkan orang Islam. Orang sekarang berfilsafat yang udah sholat jadi nggak sholat. Maka saya heran, kenapa orang dulu berfilsafat itu mendebat sehingga banyak orang kafir murtad jadi masuk Islam. Nah, ini tentang asal usul bagaimana ceritanya al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza. Ilmu yang saya maksud adalah ilmu kalam. Oke, ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Meskipun ada sebagian orang yang membedakan antara ilmu kalam dengan ilmu akidah ya, tapi kita anggap kali ini itu merujuk pada satu disiplin keilmuan yang sama. Apakah benar ilmu ini sudah tidak relevan lagi untuk kita pelajari? Apakah benar ilmu kalam itu sudah menjadi ilmu yang usang, ilmu yang kuno, tidak relevan lagi? Seperti yang pernah disinggung juga oleh Mun'im Sirri, bahwa ilmu ini sudah tidak laku gitu kira-kira, sudah hampir menemukan ajalnya, dan seterusnya. Saya kira ini orang-orang yang punya pandangan semacam ini
ke depan mungkin akan masih ada ya. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Apakah benar pandangan mereka itu? Pertama, untuk menjawab keraguan mereka yang satu ini, kita harus katakan, kita harus jelaskan terlebih dulu bahwa ilmu kalam itu bukan hanya ilmu yang mengulas tentang dasar-dasar keyakinan semata. Itu yang harus kita luruskan ya. Jadi, mungkin ini adalah konsekuensi dari minimnya perhatian para akademisi tanah air tentang ilmu yang satu ini ya. Karena kalau kita rujuk kitab-kitab seperti Mawaqif, Tawaliul Anwar ya, kemudian ringkasan dari Tawaliul Anwar itu apa? Misbahul Arwah, kemudian kitab Syarah Maqasid, dan kitab-kitab yang berjilid-jilid itu, Nihayatul Uqul punya Imam Razi, Ma'alim Usuluddin, mulai karya-karyanya Imam Ghazali, itu Safil itu dan lain-lainnya. Itu kalau Anda baca karya-karya teologi Islam klasik seperti ini, Anda akan tahu bahwa di dalam ilmu ini terdapat harta intelektual yang sangat-sangat berharga. Ya itulah tapi problemnya manusia. Kadang manusia itu sering memusuhi atau menyepelekan sesuatu yang tidak mereka tahu. Ya, saya bisa pastikan orang-orang yang menyepelekan ilmu ini sebetulnya mereka nggak mempelajari dengan baik ilmu itu sendiri. Kecuali kalau mereka sudah melahap karya-karya yang sebetulnya rumit ini gitu ya, kalau dibaca itu perlu sekian banyak perangkat ilmu pengetahuan. Kalau mereka sudah menelan ini kemudian sampai pada kesimpulan, wah ini udah nggak asik lagi nih, udah nggak relevan lagi, udah nggak cocok lagi kita pelajari, kita bisa terima. Adapun mereka hanya mengkaji dari jurnal ke jurnal, hanya baca buku terjemahan, hanya melihat sekilas demi sekilas, lalu ditarik kesimpulan ini ilmu sudah kuno, mari kita buat ilmu kalam yang baru gitu kira-kira. Anda bisa menjawab sendiri ya. Jadi yang perlu kita pahami, ilmu kalam itu nggak cuma sebatas membahas tentang sifat Allah ada 20, yang mustahil ada 20, sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, mustahil ada 4, dan seterusnya. Yang sering dikenal dalam tradisi kepesantrenan ya, kitab-kitab kalam dasar. Itu yang pertama. Terus apa isi ilmu kalam ini? Ilmu kalam ini adalah ilmu yang betul dia membahas tentang dasar-dasar keyakinan. Grand temanya memang itu gitu ya. Tetapi sebelum sampai pada pembahasan utama itu, biasanya yang diklasifikasikan menjadi 3, ada ilahiyat, nubuwat, sam'iyat, gitu kan? Ada hal yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib, kira-kira begitulah. Nah, itu kan tema besarnya. Sebelum sampai ke sana, itu para ulama muslim itu memaparkan konsep-konsep kunci yang sampai detik ini kita butuhkan penjelasannya. Untuk apa? 1, untuk memperkokoh dasar-dasar keyakinan. 2, membantah pikiran-pikiran yang berupaya untuk meragukan dasar-dasar keyakinan itu. Sekarang saya mau tanya, apakah di luar sana masih ada orang-orang yang kerap meragu-ragukan dasar-dasar keyakinan kita? Oh, jelas ada. Sampai hari kiamat pun mungkin ada orang-orang yang meragukan Tuhan itu memang ada. Saya nggak mau Anda mengatakan Tuhan ada karena Quran mengatakan begini. Nggak mau, karena mereka nggak percaya Quran. Saya nggak mau Anda mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi karena hadisnya mengatakan begini. Mereka nggak percaya hadis. Oke. Terus bagaimana kita kalau pengen buktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada kepada misalnya orang-orang ateis? Mau tidak mau, Anda harus mempelajari dasar-dasar perumusan argumen yang rasional, dan itu ada kaidah-kaidahnya ya, dan itu dipelajari dalam ilmu kalam dengan seperangkat ilmu pengantarnya. Oke. Sekarang ada nggak orang yang meragukan Nabi Muhammad? Anda kalau sebagai seorang muslim yang terdidik tentunya, ketika ada orang bertanya kepada Anda secara mendadak, kamu masih muslim? Ya, saya masih muslim. Emang benar Nabi Muhammad itu Nabi? Iya dong. Apa buktinya kalau dia itu Nabi? Tidak sedikit dari kalangan para pelajar muslim ketika ditanya begitu, dia kebingungan. Oh, Nabi itu menjadi Nabi karena dia itu punya mujizat yang namanya Al-Quran. Dia akan nanya lagi, apa sisi kemujizatan dari Al-Quran itu?
Coba sebutkan. Ada nggak mujizat lain selain Al-Quran itu? Dan seterusnya. Lalu bagaimana Anda merangkai argumen untuk sampai pada kesimpulan dia adalah Nabi dengan alasan mujizat itu? Mujizat itu sendiri apa? Syarat-syaratnya apa? Konsep mujizat yang disepakati dan masuk akal itu apa? Itu penjelasan yang panjang lebar sebetulnya. Di konsep-konsep kunci semacam itu sampai detik ini masih relevan gitu loh. Ada pembahasan tentang substansi, ada aksiden, ada ekstensi, ada esensi, ada pembahasan kausalitas, ya, al-illah wal ma'lul, dan setumpuk pembahasan lainnya. Itu semua sebetulnya di samping bisa membentuk nalar kritis kita dalam beragama, juga bisa membentengi akidah kita. Sehingga kita bisa membuktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa agama yang bernama Islam ini, dasar-dasar keyakinannya, pilar-pilar keyakinannya, itu semua bersandar pada argumen dan dalil yang rasional, yang masuk akal, yang kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekarang berapa banyak orang-orang yang mengira bahwa yang namanya iman itu hanya sebatas kepercayaan saja. Nggak perlu sok-sok ilmiah dah kalau cuma urusan beriman. Anda percaya ya sudah selesai. Berapa banyak orang yang punya pandangan seperti itu? Dan saya sendiri sering menyimak orang-orang yang berpandangan demikian. Kok iman dibawa-bawa ke kajian ilmiah? Iman mah iman aja, kajian ilmiah kajian ilmiah aja. Kenapa mereka punya kesimpulan semacam itu? Karena mereka nggak mempelajari ilmu semacam ini. Iman itu dikira kalau iman itu hanya sebatas percaya doang. Enggak, dalam Islam itu iman itu nggak bisa hanya sebatas kepercayaan saja. Bahkan orang yang imannya bertaklid saja diperselisihkan kesayangan oleh para teolog muslim. Iman itu harus bersifat pasti, kata mereka. Harus bersandar pada dalil dan sesuai dengan kenyataan. I'tiqad jazim, mutabiq lil waqi', nasyi'an dalil. Tuh. Punya konsep keimanan yang ketat Islam itu. Kalau mungkin ada orang nanya, dalilnya apa? Nah ini, dalil-dalilnya. Oleh karena itu, selama kita memerlukan penguatan terhadap akidah, penguatan terhadap dasar-dasar keyakinan, dan selama di luar sana ada orang-orang yang ingin menggelindingkan pikiran-pikiran yang menyimpang, syubhat, yang berupaya untuk meragukan dasar-dasar keimanan kita itu, baik yang menyangkut ketuhanan, kenabian, maupun hal-hal gaib. Oke? Quran, bisa termasuk Al-Quran. Apa bukti kalau Quran itu firman Tuhan? Anda mau tidak mau, ketika berdialog dengan orang yang tidak percaya dengan kesucian Al-Quran, Anda harus buktikan dengan argumen yang rasional. Apa bukti-buktinya? Di mana itu bisa dipelajari? Lagi-lagi dalam ilmu kalam. Jadi selama ada orang-orang yang ingin berupaya meragukan dasar-dasar keyakinan kita, selama ada orang-orang yang masih menyaksikan, benar nggak sih Islam itu bersandar pada argumen, dasar-dasar keimanannya? Benar nggak sih Islam itu memaparkan dasar-dasar ajarannya dengan cara yang rasional? Ada nggak sih yang bertetangga dalam Islam itu dengan hukum akal? Selama ada orang-orang yang ingin mencari jawaban atas pertanyaan itu, maka ilmu kalam masih kita butuhkan sampai kapanpun. Dan sayangnya, orang-orang yang kerap menyepelekan ilmu ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak mempelajari ilmu ini dengan baik. Mereka hanya mempelajari sejarahnya saja, hanya mempelajari buku-buku terjemahannya saja, hanya mengkaji jurnal-jurnal yang mengulas tentang ilmu ini saja. Itu persis seperti orang yang hanya melihat kulit, melihat sebuah tampilan tanpa membelah isi dari kulit itu sendiri. Itulah hasilnya. Dan memang benar kata para pepatah bahwa manusia itu sering menjadi musuh terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Yang tidak kalah penting ya teman-teman sekalian, ilmu kalam itu sisi yang saya kira paling pentingnya adalah mengajarkan kita tentang bagaimana metode mengkritik yang rasional, yang tepat, yang kokoh, yang ilmiah. Jadi kalau Anda membaca buku-buku kalam, itu Anda tidak hanya akan berjumpa dengan uraian tentang dasar-dasar keyakinan, tapi Anda akan menjumpai rekaman perdebatan para teolog tentang persoalan-persoalan teologis. Dan jangan salah, cara para teolog dulu berdebat itu sangat ilmiah. Pemaparan argumennya sangat rasional.
pemaparan argumen. Jadi ketika mereka saling bantah membantah itu dikemas dalam uraian perdebatan yang berbasis pada kaidah-kaidah debat itu sendiri. Nah, kalau Anda mempelajari itu dan mengamati perdebatan itu dengan baik, juga ilmu yang memaparkan kaidah-kaidah debat itu dengan baik, ya, maka itu bisa membantu kecakapan intelektual kita ketika berdialog atau memberikan bantahan terhadap pikiran-pikiran yang menyimpang itu.